Santo Antonius Padua, Paroki Bidara Cina, Jakarta Timur. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-26. Bersama-sama kita akan mengikuti perayaan Ekaristi pembukaan kursus evangelisasi pribadi atau angkatan ke-15 Paroki Santo Antonius Padua, Bidara Cina. Pengumuman gereja. Peringatan para kudus dan hari raya dalam pekan ini. Hari Senin, peringatan wajib malaikat pelindung. Hari Rabu, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Hari Sabtu, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Akan melangsungkan perkawinan secara Katolik. Pengumuman pertama, Elizabeth Natalin Riama Tobing dari lingkungan Santo Celestinus wilayah 13 dengan brilian dari GBI. Margareta Wina Anggun Pertiwi dari lingkungan Santo Celestinus wilayah 13 dengan David Markus Belinda Juang Batafor dari lingkungan Santo Dominikus wilayah 4. Pengumuman ketiga, Antonia Angeli dari lingkungan Santo Eduardus wilayah 5 dengan Haryanto. Katarina Florencia Air Andinisari dari lingkungan Santo Gregorius wilayah 7 dengan Bart Theodor Hogebring, Amsterdam. Umat yang mengetahui halangan mereka dalam melangsungkan perkawinan wajib segera memberitahukan kepada pastor dan para calon mempelai. Mohon didoakan. Selama bulan Oktober akan ada doa rosario bersama setiap hari Sabtu pukul 16. Perayaan Ekaristi 85 tahun Gereja Santo Antonius Padua Bidara Cina akan diselenggarakan pada Minggu 29 Oktober pukul 10. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024 sampai 2025, TK SD SMP Santa Maria Fatima, Jalan Raya Jatinegara Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dapat melihat brosur PPDB di papan pengumuman. Sebelum berkat penutup, akan ada sambutan dari Koordinator Pendamping KEP Paroki Santo Antonius, Ibu Linda Maramis, yang kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua KEP Angkatan 15, Bapak Antonius Clement Pramono. Setelah perayaan Ekaristi selesai, semua panitia dan peserta KEP Angkatan 15 dimohon untuk tidak meninggalkan gereja terlebih dahulu. Kolekte minggu lalu. Kolekte minggu lalu online dan offline sebesar Rp38.305.588. Sumbangan kasih sebesar Rp2.400.480. Kolekte sekolah Santo Vincentius Rp5.048.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Sekian pengumuman dan terima kasih. Intensi misa pada sore hari ini. Bagi kedamaian jiwa Bapak Antonius Kartatana Wijaya. Mohon kelancaran dalam penyelenggaraan kursus evangelisasi pribadi atau KEP Angkatan ke-15. Umat yang terkasih, perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes Ferry Dwientoro, SJY. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengawali perayaan Ekaristi. Kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pembuka dengan gembira dari Puji Syukur nomor 330.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Suster dan saudara-saudari yang terkasih serta rekan-rekan muda, selamat sore. Selamat sore. Belas kasih dan kerahiman Allah itu sangat besar telah ditujukan kepada umatnya yang berdosa. Allah tidak pernah membiarkan umatnya untuk mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Maka nanti dalam bacaan-bacaan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kerahiman Allah itu sungguh mampu dirasakan oleh setiap pribadi. Dalam Injil juga kita dapat belajar dari anak kedua bagaimana ada suatu proses pertobatan ketika dia melakukan salah. Maka sadar akan segala kesalahan dan kedosaan kita, marilah kita hening sejenak, kita memeriksa hati dan batin kita supaya kita layak mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Amin.
Marilah berdoa. Intensi pada sore hari ini kita mohon kebahagiaan abadi untuk Bapak Antonius Kartotanwijaya, dan mohon kelancaran dalam penyelenggaraan kursus evangelisasi pribadi angkatan ke-15. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tuhan
dan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada 2 orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku,
pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Kalau kita mendengarkan Injil pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dari pribadi kita tentunya diberi suatu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk menjawab ya atau tidak. Cuma dua itu jawabannya. Ya, melakukan hal yang baik. Bisa jadi tidak melakukan hal yang baik. Atau ya, saya tidak melakukan hal yang baik. Atau tidak, saya tidak akan melakukan hal yang baik. Silahkan merenung. Posisi saya di mana? Di antara ya, saya melakukan yang baik, dan menjawab tidak melakukan yang tidak baik, atau justru sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika saya merenungkan Injil hari ini, ada dua poin, ada dua hal yang ingin saya tawarkan kepada kita semua, yang ingin saya bagikan kepada kita semua untuk kita refleksikan, untuk melihat kembali kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Poin yang pertama, dalam Injil hari ini dikisahkan dua orang anak yang memiliki jawaban berbeda dan juga sikap yang berbeda. Anak yang pertama mengatakan, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Yesus ingin mengkritik para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi karena mereka kehidupannya sangat baik, mereka mengerti akan hukum Taurat, mereka pandai, mereka tahu aturan dan soal agama, tetapi mereka hanya sampai pada mulut saja. Kita dapat bertanya, apakah kita seperti anak pertama dalam menjalani hidup sehari-hari? Bisa jadi kita rajin ke gereja, bisa jadi kita rajin berdoa, bisa jadi kita ngomong baik, berbicara mengenai kasih, cinta, belas kasih, kerahiman. Tetapi ketika di rumah kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan asisten rumah tangga, kita tidak mencerminkan sebagai murid-murid Kristiani. Kita mudah marah, kita memiliki sikap iri, kita merasa paling benar, kita merasa bahwa hidup saya paling baik di antara suami saya, istri saya, anak saya, atau asisten rumah tangga saya.
Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Yesus mengkritik sekali lagi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, karena mereka hanya mengetahui ajaran agama, mereka hanya mengetahui hukum Taurat dari A sampai Z, tetapi tindakannya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang beriman. Itu gambaran anak pertama. Mengapa bisa terjadi seperti hal itu? Karena mereka menganggap lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka merasa dirinya sudah benar sehingga tidak perlu bertobat. Mereka juga dibutakan oleh status mereka, dan mereka menganggap bahwa sebagai pemimpin agama, sebagai orang yang dihormati, tidak mungkin mereka ditolak oleh Allah. Sepertinya semua sikap itu membuat mata hati dan iman mereka tertutup. Mereka kurang melihat kasih Allah sendiri, sehingga tidak ada suatu pertobatan dalam hidup mereka, karena mereka menganggap dirinya paling baik dan paling benar. Maka jika itu terjadi dalam hidup kita, marilah kita menyesali, kita buka lembaran hidup kita, ya. Kita sadari bahwa tindakan kita tampaknya tidak mencerminkan sebagai murid-murid Kristus. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk tidak hanya sampai pada perkataan yang baik-baik saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin atau kisah mengenai anak pertama yang patut kita refleksikan. Sedangkan yang kedua, anak yang kedua menggambarkan para pemungut cukai dan pelacur, bahkan orang-orang berdosa. Yesus menggambarkan mereka semua melalui perumpamaan yang anak kedua. Anak kedua tadi menjawab tidak, namun dengan menyesal ia pergi. Ada suatu proses penyesalan dalam dirinya, ada suatu proses untuk kembali kepada jalan yang benar. Sikap anak kedua ini menjadi teladan bagi hidup kita. Ia menyadari akan segala kesalahannya sehingga memperbarui hidupnya agar pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Seringkali dosa sendirilah yang menjadi jurang pemisah relasi antara kita dengan Allah. Dosa membuat kita jauh dari Allah dan juga sesama. Maka saya mengajak kita semua untuk belajar dari anak kedua, dari orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai dan juga pelacur, untuk mengalami proses pertobatan dalam kehidupannya. Memang tidak serta-merta langsung bertobat, tetapi ada suatu proses step by step atau langkah demi langkah untuk berubah. Maka tak heran kalau Yesus tadi dalam akhir Injil mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita merenungkan Injil, Injil hari ini tentu kita bertanya, mengapa pemungut cukai dan pelacur orang yang berdosa justru lebih masuk ke kerajaan Allah lebih dahulu dibandingkan para ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam kepala? Tentu jawabannya karena para imam-imam kepala masih memiliki ego, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling sempurna di antara orang-orang lain, sehingga ia tidak memiliki sikap kerendahan hati. Sedangkan para pelacur dan pemungut cukai ada suatu proses penyesalan dalam hidup kita. Maka sakramen tobat sangat penting untuk kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Sakramen tobat
berguna untuk mendamaikan kita orang-orang yang berdosa ini kepada Allah, supaya kita selalu diterangi oleh Roh Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah mencintai kita tanpa batas. Ia merancangkan jalan keselamatan bagi kita. Allah bukanlah Allah yang menghendaki kita menderita karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, Ia ingin menyelamatkan kita. Maka Allah mengutus putra satu-satunya yang demi menebus dosa-dosa kita. Yesus rela mengosongkan diri demi menyelamatkan kita umatnya. Dalam bacaan pertama tadi sangat jelas bahwa Allah mencintai kita dan pertama-tama bukan menghukum kita. Allah selalu menanti dan membuka pertobatan dari diri kita. Itulah gambaran Allah yang Maha Rahim dan belas kasih. Maka yang harus kita terus bangun adalah sikap rendah hati untuk mau bertobat dan menyesali serta memperbaiki hidup. Inilah menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbarui hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah malu dan takut untuk memperbaharui diri kita. Seringkali ketika saya bertemu dengan umat itu, ketika masa Advent atau Prapaskah, kan itu di jadwal pengakuan dosa. Kalau dengan umat yang sudah lanjut usia itu, kadang saya hanya tersenyum. Saya mengatakan, opa, oma, nek, kek sudah mengaku dosa. Dia jawab, Romo, saya itu bingung dosa-dosa apa, dosa-dosa saya apa. Atau Romo, saya tidak punya dosa. Atau yang lebih sering dijawab itu, Romo, nanti saya kumpulkan lagi. Terus kapan mau mengaku dosa kalau dikumpulkan setiap harinya? Maka mengaku dosa bukan pertama-tama karena dosa kita banyak sedikitnya. Bukan pertama-tama karena kita bingung dosa apa yang ingin kita lakukan atau di pengakuan, atau bukan pertama-tama karena dosa kita banyak atau sedikitnya, tetapi mengaku dosa karena pertama-tama kita menyadari bahwa kita orang yang membutuhkan kerahiman Allah, bahwa kita orang yang membutuhkan belas kasih Allah, supaya hidup kita menjadi murni, supaya hidup kita diperbarui, sehingga kehadiran kita membawa rahmat sukacita, bukan hanya bagi hidup kita dan juga orang lain, tetapi bagi gereja juga. Maka marilah kita membuka hati kita, menyadari akan segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berani untuk datang kepadanya dengan segala kedosaan kita, sehingga akhirnya kita diampuni, dan pada akhirnya juga kehadiran kita membawa rahmat keselamatan dan juga tanda kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita.
yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Persatukanlah kami dalam kasih dan kebenaran. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Tuntunlah mereka untuk setia dengan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi panitia KEP Angkatan ke-15, ya Bapa, kami bersyukur atas panitia KEP yang telah Engkau persiapkan dengan baik. Semoga senantiasa Engkau berikan rahmat sukacita untuk selalu dapat mendampingi semua peserta KEP. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi peserta KEP Angkatan ke-15, ya Bapa, semoga peserta KEP senantiasa Engkau berikan kesehatan, sehingga dapat mengikuti pelajaran dan selalu semangat hingga akhir pelajaran nanti. Semakin saling mengasihi, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Ajarilah kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan-Mu hadir di tengah-tengah kami bagi seluruh umat manusia. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi kebahagiaan abadi Bapak Antonius Kartotanwijaya. Kiranya karena kerahiman dan belas kasih-Mu, jiwa saudara kami ini memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meladan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta firman Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, secara khusus Bapak Antonius Kartotanwijaya, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Roh Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya berpanas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Nanti setelah komuni ada berkat anak-anak.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga perjamuan surgawi ini memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan sambutan dari Ketua KEP. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat sore, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama, perkenankan saya, Linda Maramis, mewakili Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah, mengucapkan profisiat selamat atas terselenggaranya Misa pembukaan kursus evangelisasi pribadi angkatan ke-15, Paroki Bidara Cina. Sungguh kita patut memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan hatinya. Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah dan kursus evangelisasi pribadi Paroki Bidara Cina terpanggil untuk mengambil bagian dari panggilan gereja dalam mengembangkan kerasulan awam melalui program-program yang terorientasi pada penginjilan, pengudusan, dan pembaruan tata dunia. Itulah visi dari SEP Sekinah. Apa yang dimaksud dengan pribadi? Melalui kursus ini, umat diajak untuk memulai pembaruan dari diri sendiri terlebih dahulu dengan menerima dan menghayati Injil. Umat akan menghayati bahwa kehadiran Kristus yang nyata dalam hidupnya akan membawa sukacita yang baru dalam seluruh aspek kehidupannya. Melalui kursus ini, umat terpanggil untuk menjadi orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, saudara dan sahabat yang lebih baik, anggota gereja yang lebih baik. Dan sukacita itu haruslah dibagikan. Maka kursus ini membantu dan memampukan umat untuk dapat membagikan sukacita kabar baik Tuhan kepada sesama dari pribadi kepada pribadi. Pembaruan iman tentu merupakan suatu proses yang panjang, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesuai dengan ajakan Romo Yohanes Dwi Ferry Antoro SCY yang tadi tertuang di dalam homili beliau mengajak kita semua agar kita melakukan pembaruan bagi diri kita masing-masing dengan melakukan pertobatan. Suatu proses yang tentunya harus dijalani seperti kata Romo tadi, step by step. Dan salah satu step yang dijalankan adalah dengan mengikuti kursus evangelisasi pribadi yang akan diselenggarakan pada hari ini. Sudah dimulai dengan misa pembukaan dan dimulai dengan pelajaran pertama pada hari Selasa minggu depan. Mari kita jalin suatu relasi pribadi yang baru, pemaknaan hidup dan cara pandang hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Profisiat bagi para peserta. Selamat mengikuti KEP, ikuti sampai selesai. Tuhan pasti menyertai ibu bapa sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
semua dapat berkumpul di sini pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Clement. Saya ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana KEP Angkatan ke-15 ini. Sungguh saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat-Nya lah kita semua dapat berada di sini untuk melangsungkan KEP yang akan berjalan di angkatan atau tahun yang ke-15. Jadi program KEP ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Linda, berlangsung sebagai program paroki yang berjalan setiap tahunnya. Dan tujuan misa pembukaan KEP ini diadakan bersamaan dengan misa umat dari Romo Sumario. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan mengenai kursus evangelisasi pribadi kepada semua Bapak Ibu umat paroki di Bidara Cina, dan juga tentunya menghimbau Bapak Ibu sekalian kalau berkenan dan mendapat panggilan bisa mengikutinya. Di sini KEP angkatan ke-15 mengangkat tema yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sesungguhnya kita tidak membedakan semua orang. Ini yang selaras dengan Ardes dari KAJ 2023 yang menyatakan bahwa kesejahteraan bersama sebagai inti pembahasan atau fokus KAJ, dan sungguh-sungguh direfleksikan pada kepanitiaan dan keberlangsungan KEP tahun ini, di mana peserta KEP untuk angkatan ke-15 kita total ada 44 orang, dan sungguh betul-betul variasinya sangat luar biasa. Ada yang masih kepala 2, ada Sis Devi, Sis Gevi di sana ya. Ada yang sudah kepala 7, bahkan kepala 8, ada Pak Wido, Pak Marioto, Pak Ngadimin. Jadi sungguh semangatnya luar biasa. Yang kaum muda dan kaum senior itu semangatnya masih sangat luar biasa. Ini betul-betul kita apresiasi. Bahkan dari warga paroki pun juga berbeda-beda. Kita dari total 44 orang itu 70%-nya ada di paroki kita sendiri di Bidara Cina. Tapi ada sekitar 15 orang yang dari luar paroki Bidara Cina. Ada yang dari paroki, ada yang dari Paskalis ya, Sisayan, Sisnanen, Sentihan. Lalu ada yang dari Kampung Sawah, ada Sisoja. Ada juga yang dari Halim dan juga paroki lainnya. Bahkan ada juga yang datang peserta dari Sabah, Malaysia, dari Makassar, Madiun, lalu satu lagi di Purbalingga, seingat saya. Dan mereka akan join secara online karena program ini kita lakukan secara kelasnya kita lakukan secara online, sedangkan untuk retreat nanti kita lakukan secara hybrid, ada online dan ada offline di Wisma Samadi. Jadi kita sungguh bersyukur dengan bantuan teknologi kita semua dapat betul-betul menikmati dan mempelajari semua pengajaran yang hanya dari Allah Bapa. Saya juga tak lupa ingin berterima kasih kepada seluruh panitia yang sangat mendukung konsep kebersamaan, bahkan kurnya pun dadakan ya. Kita baru bentuk dalam 1 bulan belakangan, latihan hanya 4 kali. Semoga suaranya cukup bisa dinikmati di telinga Bapak Ibu sekalian. Dan juga dari sisi bantuan, terutama donasi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat membantu kami dalam perjalanan dan pelaksanaan KEP yang ke-15 ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat sekali lagi bagi para peserta KEP yang ke-15. Jangan putus semangat, ini baru awal, kita jaga semangat. Saya sendiri sebetulnya saya sudah ada 20 tahun lebih di paroki ini, tapi mungkin baru kelihatan sekitar 5 tahun belakangan ya. Karena saya sempat menjauhi gereja, bahkan 3 tahun yang lalu saya sempat sangat membenci untuk ke tempat ini karena saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi. Tapi berkat KEP, Tuhan itu betul-betul baik. Saya betul-betul merasakan cinta
sukacita kasih Tuhan merangkul saya, mengajak saya kembali dan menjadi hamba Tuhan yang setia. Jadi saya betul-betul ingin juga sangat bersemangat sukacita untuk membagikan pengalaman sukacita dan semangat yang kami miliki semua di panitia, gembala, dan juga para pendukung CAP, sehingga Bapak Ibu semua peserta CAP juga dapat merasakan sukacita penyelamatan Tuhan dan dapat membagikannya kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, rasanya sudah disebutkan semua ya. Jadi saya tidak akan memberi sambutan ya. Saya cuma mengajak kita, mari kita melibatkan diri ya, terutama dalam kursus evangelisasi pribadi, karena ini penting bagi hidup kita, terlebih dalam mengembangkan iman kita, hidup kita ya. Jadi saya mengajak kita semua ya, baik yang sudah pernah mengikuti maupun yang belum, mari kita mendaftar, kita bersama-sama belajar. Itu ajakan dari saya. Dan sudah tahu nama saya ya. Ketika saya datang ke tempat ini, saya masih di sini seperti Frater Jose ya. Ketika saya kembali hari Sabtu kemarin, saya sudah berada di sini dengan status yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih ya, perkenalkan, nama saya Romo Yohanes Dwi Ferry Antoro. Jadi nanti kalau ketemu tidak salah orang. Biasanya orang bertemu, selamat pagi Pak, Mas, saya hanya tersenyum. Selamat pagi juga, selamat siang juga ya. Terima kasih juga atas doa-doanya kepada saya selama ini. Saya boleh mengalami berproses di tempat ini bersama Bapak Ibu semuanya ya. Saya tetap masih mohon doanya dari Bapak Ibu supaya saya setia, terutama dalam panggilan dan menjalankan tugas perutusan selanjutnya ya. Saya mohon pamit karena saya mendapatkan SK baru setelah ditabiskan pada tanggal 31 Agustus kemarin. Saya menjadi pastorkan di Tugu Mulyo Musirawas ya. Pada sore hari ini kesempatan saya untuk mohon pamit ya, maafkan bila saya ada salah baik tutur kata maupun tindakan saya ya. Kita saling mendoakan satu sama lain supaya Bapak Ibu diberi kesehatan, kelancaran, dan semakin mengimani Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, misdinar, prodiakon, kur, tata laksana, dan juga para umat sekalian yang ikut berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga perayaan Ekaristi ini menjadi hikmat. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.